Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang e-commerce untuk mendukung bisnis to bisnis menggunakan dinamik DBMSS, studi kasus pada perusahaan dagang Crosstech. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Arfa Baran Putra dengan NIM 187251026 dengan rekan saya. Saya Agnia Safanadir dengan NIM 187251025. Jadi yang pertama di sini ada pendahuluan. Website e-commerce mempermudah transaksi online tanpa perlu datang ke lokasi, sehingga lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga. Sistem ini mendukung model business to business atau B2B dengan keamanan tinggi serta menggunakan Dynamic DBMS dan DRDBMS agar data selalu terbarui dan mudah diakses. PD Crosstech menghadapi masalah seperti tumpang tindih tugas, perhitungan biaya yang tidak akurat, dan data transaksi yang tidak diperbarui. Untuk mengatasinya, dirancang sistem e-commerce terintegrasi yang mempermudah proses bisnis antar perusahaan, meningkatkan efektivitas penjualan, dan mempercepat respon pasar. Dengan sistem berbasis internet ini, perusahaan dapat memperluas jangkauan bisnis, menjalin kerjasama lebih baik dengan reseller, serta bersaing secara nasional dan internasional secara lebih efisien dan aman. Kemudian untuk metode e-commerce adalah proses jual beli dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet. Kegiatan ini mencakup transfer dana, pertukaran data, serta manajemen inventory otomatis. Sebagai bagian dari e-bisnis, e-commerce juga melibatkan kerjasama antar perusahaan dan pelayanan pelanggan. Kelebihan e-commerce, e-transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui internet. Kemudian dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya operasional bagi perusahaan. Ketiga, proses pembelian dan pengiriman dokumen menjadi lebih cepat dan efisien. Yang keempat, penjual dapat mengelola pesanan dan data pelanggan secara otomatis. Yang kelima, konsumen tidak perlu datang ke toko, cukup bertransaksi secara online. Yang keenam, beberapa produk seperti software, musik, dan film dapat langsung diunduh. Yang ketujuh, biaya transaksi lebih murah dibandingkan sistem konvensional. Dan yang terakhir, yaitu membantu perusahaan memahami kebiasaan konsumen melalui data pembelian. Selanjutnya, business to business. Business to business atau B2B adalah transaksi perdagangan antara perusahaan, misalnya antara produsen dan grosir atau grosir dan pengecer. Volume transaksi B2B jauh lebih besar dibandingkan business to customer atau B2C karena melibatkan banyak komponen dan bahan baku dalam rantai pasokan sebelum produk jadi dijual ke konsumen. Selain transaksi dagang, konsep B2B juga mencakup komunikasi dan kolaborasi antar perusahaan, bahkan antar karyawan dalam konteks bisnis menggunakan media digital atau platform kolaboratif. Selanjutnya, Dynamic DBMS. Dynamic DBMS adalah database berbasis web yang memiliki hubungan berbasis nilai, di mana data selalu diperbarui berdasarkan waktu dan lokasi saat pengambilan data. Sistem ini memungkinkan informasi disimpan di berbagai lokasi atau terdistribusi, namun tetap dapat diakses, diperbarui, dan direferensi silang seolah-olah berada dalam satu basis data terpusat. Hasil dan pembahasan. Analisis sistem berjalan. Sistem di PD Crosstech melibatkan 7 aktor utama, yaitu supplier, direktur utama, manajer operasional, manajer marketing, manajer finance, inventory, reseller, dan buyer. Proses dimulai dari supplier yang menawarkan produk kepada direktur utama, lalu diteruskan ke bagian inventory untuk pengecekan dan pencatatan stok. Manajer operasional mengupdate data produk di website agar reseller dan buyer dapat melakukan pemesanan melalui website atau SMS. Proses pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau COD, cash on delivery. Kemudian diverifikasi oleh finance manager sebelum produk dikirim oleh inventory melalui jasa ekspedisi. Setelah transaksi selesai, reseller dan buyer memberikan feedback melalui website. Semua laporan penjualan, keuangan, dan stok dikumpulkan oleh manajer operasional untuk diserahkan kepada direktur utama sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemesanan ulang produk kepada supplier.
Sistem ini masih berjalan secara bertahap dan belum terintegrasi secara penuh. Selanjutnya, solusi sistem baru. Sistem baru di PD Crosstech mengatur alur kerja perusahaan mulai dari penawaran produk oleh supplier hingga proses pembelian oleh reseller dan buyer melalui website e-commerce. Setelah direktur utama memesan produk, barang dikirim ke inventory untuk diperiksa dan diupdate stoknya oleh operational manager. Data produk yang sudah diperbarui ditampilkan di website agar reseller dan buyer bisa memesan secara online. Reseller dapat mendaftar sebagai member dan melakukan share database dengan perusahaan untuk memperlancar bisnis. Setelah pembayaran dilakukan, operational manager dan marketing manager mengonfirmasi ke inventory untuk pengiriman produk. Laporan stok disampaikan ke direktur utama sebagai dasar pemesanan ulang ke supplier, sementara finance manager menangani pembayaran ke supplier. Sistem ini membuat proses kerja lebih efisien, cepat, dan juga terintegrasi. Prosedur pemesanan dan pembayaran produk. Buyer dan reseller dapat melihat serta memesan produk melalui website e-commerce. Buyer memesan lewat SMS atau telepon yang direspon langsung oleh manajer marketing, sedangkan reseller memesan langsung di website yang direspon oleh manajer operasional. Setelah dilakukan pembayaran, marketing manager mengkonfirmasi kepada buyer dan manajer operasional mengkonfirmasi kepada reseller. Untuk pembayaran, reseller melakukan transfer bank ke perusahaan karena sistem COD tidak efektif untuk pembayaran grosir. Finance manager memverifikasi pembayaran dan memberi konfirmasi ke manajer operasional dan inventory untuk pengiriman barang. Sedangkan bagi buyer, pembayaran bisa dilakukan lewat transfer bank yang akan diperiksa oleh manajer finansial atau COD sesuai kesepakatan dengan manajer marketing. Selanjutnya, prosedur pembayaran bagi buyer. Yang pertama ada via transfer bank. Buyer melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening perusahaan. Finance manager memverifikasi transaksi dan mengonfirmasi kepada marketing manager. Setelah itu, marketing manager memberitahu operational manager untuk diteruskan ke inventory agar produk dikirim. Operational manager kemudian mencatat data pembayaran ke dalam database. Yang kedua ada via cash on delivery atau yang biasa kita sebut COD. Buyer dan marketing manager menentukan waktu dan tempat pertemuan. Buyer membayar langsung kepada marketing manager, lalu pembayaran dikonfirmasi ke operational manager. Setelah itu, operational manager mencatat data pembayaran ke dalam database dan proses pengiriman dapat dilanjutkan. Prosedur pengiriman produk, pembayaran via transfer. Setelah operational manager mengkonfirmasi status pembayaran ke inventory, produk dikirim melalui kurir ke reseller atau buyer. Sistem ini digunakan karena reseller biasanya memesan dalam jumlah besar, sehingga metode COD kurang efektif setelah pengiriman, reseller dapat memberikan testimoni melalui website yang dikelola perusahaan. Sedangkan untuk metode pembayaran COD, buyer bertemu dengan manajer marketing untuk melakukan pembayaran dan menerima produk secara langsung. Uang hasil transaksi diserahkan kepada finance manager untuk dicatat dalam laporan keuangan yang kemudian disampaikan ke operational manager saat rapat evaluasi. Selanjutnya ada prosedur share database multi-platform. Operational Manager menghubungkan server database reseller dengan sistem DRD PMS menggunakan FTP dan VPN untuk memungkinkan pertukaran data yang aman. Setelah terhubung, backup database reseller diambil dan digunakan perusahaan untuk menganalisis produk yang paling laku sehingga dapat menawarkan produk tersebut kembali kepada reseller secara lebih efektif. Selanjutnya, prosedur garansi. Reseller atau buyer mengirim produk bermasalah ke repair team. Jika produk tidak rusak, dikembalikan ke pemilik. Jika rusak, akan diperbaiki. Bila tidak bisa diperbaiki, produk diganti baru selama masih masa garansi. Repair team kemudian melaporkan data produk rusak dan penggantian ke operational manager untuk dicatat dalam database. Prosedur membeli stok produk. Inventory memeriksa sisa stok dan melaporkannya ke operational manager untuk diteruskan ke direktur utama.
Berdasarkan laporan tersebut, direktur utama memesan produk ke supplier. Inventory kemudian menerima dan mengkonfirmasi produk tersebut ke operational manager yang kemudian dicatat sebagai stok baru pada database. Finance manager diberi informasi pembayaran dan melakukan pembayaran ke supplier, lalu status pembayaran akan diperbarui di sistem tersebut. Untuk prosedur pembuatan laporan, prosedur ini tetap sama seperti sebelumnya karena sudah berjalan dengan baik dan tidak memerlukan perubahan atau perbaikan tambahan. Untuk sistem pendukung website e-commerce menggunakan Dynamic DBMS untuk pengelolaan data yang efisien, fitur perhitungan biaya kirim berbasis tujuan dan berat produk, serta keamanan tinggi melalui HTTPS, VPN, dan enkripsi. Sistem ini juga bersifat desentralisasi agar keputusan dapat diambil lebih cepat dan efektif. Berikut gambar untuk use case diagram sistem dan arsitektur share database server risalah. Sebagai penutup, sistem e-commerce ini merupakan dynamic DBMS untuk mengelola data secara efisien dan mendukung proses bisnis seperti penawaran produk, pembayaran, serta pencatatan stok dan garansi. Sistem ini juga dilengkapi fitur keamanan seperti enkripsi password, HTTPS, dan VPN untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan dan pelanggan. Agar lebih efektif, perusahaan disarankan beralih ke sistem desentralisasi penuh agar pengambilan keputusan lebih cepat. Selain itu, perlu dilakukan juga sosialisasi sistem e-commerce, optimisasi website, dan penerapan DBMS seperti Oracle guna meningkatkan kinerja serta keandalan dalam pengelolaan data. Ini untuk referensi dari PowerPoint yang kita buat. Terima kasih, itu saja yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.